Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Wicaksana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan mengerjakan UTS Merchant Learning yang diberikan oleh Bapak Wiwit. Jadi, apakah yang dimaksud Merchant Learning itu? Merchant Learning adalah mesin yang dikembangkan untuk kita bisa belajar dengan pengguna, dan pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh berdasarkan disiplin yang beranut statistika, matematika, data mining, sehingga mesin dapat berjalan menganalisa tanpa program ulang. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data dengan perintah ia sendiri. Nah, tugas machine learning itu adalah sangat beragam. Ya, tergantung dari apa yang kita telah pelajari selama di perkuliahan machine learning saat ini. Oke, selanjutnya jelaskan mengapa kita menggunakan machine learning. Menurut saya kita menggunakan metode machine learning ini agar mudah mengatur beraktivitas sehari-hari dan sebaik mungkin. Untuk kinerjanya kita itu harus biar cepat, real time, tepat waktu, sehingga memberikan produktivitas harian yang lebih meningkat. Ya, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, yang selanjutnya jelaskan posisi machine learning dalam bagian keilmuan artificial intelligence. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence dengan kemampuan mesin untuk mengakses data dengan perintah mereka sendiri. Nah, misal kita itu mau menginput data, dengan itu kita itu bisa mudah menggunakan machine learning. Nah, data tersebut akan terinput sendiri oleh mesin yang kita buat program itu. Paham kan? Oke. Nah, untuk selanjutnya jelaskan apakah ANN atau JST itu. ANN itu singkatan dari Artificial Neural Network, yang artinya jaringan dari setiap kelompok unit proses yang sangat kecil dimodelkan berdasarkan perilaku jaringan saraf manusia. Nah, saraf manusia aja itu kan berfungsi sangat cepat ya, apalagi mesin yang kita akan buat itu. Nah, untuk JST itu merupakan sistem dari machine learning, mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal, disebut juga jaringan adaptif. Nah, untuk selanjutnya jelaskan model neutron JST. Neutron JST menurut saya itu adalah yang berdistribusi sangat besar secara paralel dari unit proses sederhana yang menggunakan kemampuan untuk menyimpan pengetahuan pengalaman yang dapat digunakan proses lain. Nah, untuk jelaskan algoritma pelatihan ANN atau JST. Algoritma atau JST itu sebuah pelatihan jaringan saraf tiruan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang pengenalan pola dalam backprotein. Algoritma ilmiah jaringan saraf tiruan multiplayer yang tersusun dari beberapa lapisan dan sinyal yang dialirkan dalam menuju input dan menuju output. Fungsi aktivitas ANN atau JST, di sini fungsinya itu menurut teorema yang disebut teorema penafsiran universal JST, dengan minimal sebuah lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivitas nonlinear dapat memodelkan seluruh fungsi terbentuk dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Jelaskan tentang single player belajar multi pelajaran. Single player itu adalah bisa dibilang salah satu teknik jaringan yang bisa paling ditiru sederhana dengan model yang sangat sederhana. Nah, contoh-contoh dari itunya sendiri adalah selama kita belajar, jaringan menyesuaikan nilai bobot dan menghasilkan output yang diinginkan. Oh ya. Multiplexer adalah suatu pemodelan jaringan tiruan JST yang didirikan pada tahun 1969
wallpaper dan mestinya seperti nama multilayer beberapa lapisan tersebut hingga input dan outputnya menjadi satu. Nah, untuk proses single dan itunya jadi machine learning itu menurut saya sebuah proses mesin yang dikembangkan oleh perkembangan zaman pada zaman sekarang. Ya. Model neutron. Nah, prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel unit sederhana yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses lain. Nah, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya arsitektur. Masing-masing lapisan mempunyai jumlah mode neutron yang sangat berbeda-beda. Nah, misal satu neutron itu satu, berarti tidak mungkin sama dengan neutron yang satunya. Algoritma. Jaringan ini dimanfaatkan dalam bidang pengolahan data backproter algoritma. Nah, umumnya itu algoritma itu digunakan jaringan tiruan jenis multi layer fedward itu loh, bisa kata tahu terus dari lawan yang dijalankan menuju output. Fungsi aktual digunakan untuk metode struktur material yang dari situ dimensi ke dimensi lainnya. Berarti gini, secara logika itu misal kita mempunyai teman, nah teman kita itu mempunyai satu pendapat yang berbeda. Nah, tidak mungkin kan kita berbeda pendapat tapi kan tetap itu. Jadi kita harus secara bermusyawarah seperti itu. Kalau menurut aku sih single layer backup multiplayer. Single layer yang bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan, salah satu tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini mempunyai lapisan input dan output yang sangat tipis. Contoh jaringan akan ditraining dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui nilai input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan menyesuaikan bobot dan hasilnya itu. Nah, misal sebagai contoh itu sebagai bobot. Nah, kita mempunyai nilai nilai IPK itu bobotnya tinggi, ya kita mendapatkan jumlah SKS yang sangat besar. Nah, misal kita nilai bobotnya kecil, lah kita mendapatkan IPK yang kecil dan kita tidak bisa mengambil mata kuliah yang sangat banyak. Nah, multiplier perceptron adalah salah satu pemodelan dalam teknologi jaringan saraf tiruan JST dengan karakter memiliki bobot yang lebih baik daripada pemodelan. Pada tahun 1969 bersama S. Parper dan M. Minsky, seperti namanya, multi-region merupakan pengembangan dari perseptor tunggal sehingga memiliki beberapa lapisan atau hidden layer yang terletak di antara input dan output layer. Untuk sekian dari saya, UTS machine learningnya kurang lebihnya mohon maaf. Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal cilik.